Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, serta kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana sahabat mendengarkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun seperti tidak punya niat berhenti. Dari sore sampai malam, atap seng di belakang rumah memukul-mukul telinga dengan bunyi yang sama, keras dan tak kenal ampun. Angin mendorong air masuk ke sela jendela, membuat lantai dekat tirai jadi lembab. Aku, Maya, berdiri di dapur sambil menatap kompor yang mati. Listrik padam sejak maghrib. Rumah kami hanya diterangi satu lilin di meja makan, cahayanya kecil, tapi cukup untuk membuat bayangan bergerak di dinding. Arman, suamiku, duduk di sofa ruang tamu. Ia memegang ponsel yang tidak ada gunanya karena sinyal juga jelek. Wajahnya tegang, lebih tegang dari biasanya. Sejak hujan datang, ia beberapa kali berdiri, mengintip keluar jendela, lalu duduk lagi. Seperti menunggu seseorang. Atau menghindari seseorang. "Kamu kenapa gelisah banget?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. Arman menghela napas. "Aku cuma tidak suka kalau listrik mati begini. Rasanya tidak aman." Aku tersenyum tipis. Di sini aman. Tetangga juga pada di rumah. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu depan, lalu mengalihkan pandangan cepat. Seolah pintu itu bisa tiba-tiba terbuka sendiri. Aku menaruh gelas dan duduk di kursi makan. Dalam gelap, suara hujan terdengar lebih dekat. Sesekali ada kilat, memutihkan ruangan sepersekian detik, lalu kembali gelap. Aku mencoba menenangkan diri. Badai seperti ini biasa terjadi di daerah kami. Yang tidak biasa adalah cara Arman terlihat seperti orang menyimpan sesuatu. Tepat saat aku hendak berkata lagi, terdengar ketukan di pintu. Bukan ketukan biasa. Pelan, ragu, lalu diulang lebih keras. Seperti orang yang takut ditolak tapi tidak punya pilihan. Arman langsung berdiri. Gerakannya cepat. Terlalu cepat. Aku melihat wajahnya berubah. Pucat seketika. Seperti darahnya turun ke kaki. "Siapa?" tanyaku refleks. Arman tidak menjawab. Ia menatap pintu dengan mata membesar. Tangan kanannya mengepal. Lalu terbuka. Lalu mengepal lagi. Aku menelan ludah. Ketukan terdengar lagi. Kali ini disertai suara serak dari luar. "Permisi, boleh saya berteduh sebentar?" Suara itu suara perempuan tua. Lemah, tapi jelas. Aku melangkah ke arah pintu. Arman tiba-tiba meraih lenganku. "Jangan, Maya," bisiknya cepat. Aku menoleh. "Kenapa?" Arman menggeleng. "Tidak usah buka. Kita tidak kenal." Aku menatapnya heran. Hujan deras begini. Dia tua. Arman menelan ludah. Aku cuma tidak enak. Aku melepaskan lengannya pelan. "Aku cuma buka sebentar. Kalau memang mencurigakan, kita bisa panggil Pak RT." Arman tidak bergerak, tapi aku bisa merasakan tubuhnya tegang di belakangku. Aku membuka pintu. Angin dingin langsung menerpa, membawa percikan air masuk ke teras. Di sana berdiri seorang wanita tua, tubuhnya kecil, bahunya membungkuk, bajunya basah kuyup menempel di kulit. Kerudungnya kusut, rambut putihnya keluar di sisi, dan kedua tangannya gemetar memeluk diri sendiri. Matanya menatapku dengan campuran takut dan harap. "Maaf, Nak," katanya lirih. "Saya kehujanan. Rumah saya jauh. Saya cuma mau berteduh sebentar." Aku spontan membuka pintu lebih lebar. "Masuk, Bu. Masuk dulu." Wanita itu melangkah pelan. Kakinya basah. Sendalnya kotor lumpur. Saat ia masuk, aku melihat Arman berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya membatu. Wanita tua itu menoleh ke arah Arman. Hanya sekilas. Namun sekilas itu cukup membuat udara di ruangan terasa berubah. Arman seperti kehilangan napas. Bibirnya bergetar. Tapi tidak ada suara keluar. "Arman." Wanita itu berbisik.
Seperti nama itu keluar tanpa sadar. Aku menegang. Aku menatap Arman, lalu menatap wanita itu. Bu kenal suami saya? Tanyaku hati-hati. Wanita tua itu menggeleng cepat, tapi gerakannya canggung. Tidak kenal. Maaf, saya salah. Arman menelan ludah, lalu memalingkan wajah, seolah tidak ingin dilihat. Aku tidak memaksa saat itu. Aku membantu wanita tua itu duduk di kursi makan. Aku mengambil handuk dan selimut tipis, menyelimuti bahunya. Tangannya dingin sekali. Nama ibu siapa? Tanyaku lembut. Wanita tua itu diam sebentar, lalu menjawab pelan. Rumi. Bu Rumi. Ulangku. Ibu tinggal di mana? Di ujung, dekat sungai. Jawabnya, suaranya patah-patah. Saya tidak kuat jalan lagi. Hujannya besar sekali. Aku menatap keluar. Jalanan memang gelap. Air mengalir deras di selokan. Tidak mungkin aku membiarkannya kembali malam-malam begini. Bu, menginap saja semalam, kataku. Besok kalau hujan reda, saya antar atau kita panggil keluarga ibu. Bu Rumi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Boleh? Tentu, jawabku. Di belakangku, Arman mengeluarkan suara pendek, seperti tersedak. Aku menoleh cepat. Ia berdiri kaku, menatap lantai. Mas, ambilkan gelas untuk ibu, pintaku. Arman seperti baru tersadar. Ia berjalan ke dapur, tapi langkahnya tidak stabil. Saat ia mengambil gelas, tangannya gemetar. Air yang kutuangkan hampir tumpah. Aku menahan napas. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang Arman sembunyikan dariku. Dan wanita tua ini adalah kuncinya. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda. Bu Rumi kuajak tidur di kamar tamu kecil yang biasanya kami pakai menyimpan barang. Aku merapikannya sebisa mungkin. Arman tidak membantu. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandangi lilin seperti orang kehilangan arah. Sebelum Bu Rumi masuk kamar, ia menatap sekeliling rumah. Lama sekali. Matanya menyapu dinding, jendela, bahkan sudut rak piring. Tatapannya seperti orang yang mengenali tempat itu, meski ia baru saja mengaku tidak kenal. Aku merinding, tapi masih berusaha tenang. Terima kasih, Nak, kata Bu Rumi, suaranya pelan. Kamu orang baik. Aku tersenyum tipis. Istirahat saja, Bu. Saat Bu Rumi sudah masuk kamar dan pintunya kututup, aku mendekati Arman. Kamu kenal dia, kataku tanpa basa-basi, tapi tetap pelan. Arman menoleh cepat. Tidak. Kamu pucat begitu lihat dia. Arman mengusap wajahnya. Aku cuma kaget ada orang datang malam-malam. Aku menatapnya lama. Dia memanggil namamu, Mas. Arman membeku. Lilin di meja bergetar tertiup angin dari celah jendela. Bayangan di dinding bergoyang, membuat wajah Arman tampak lebih asing. Aku tidak dengar, katanya akhirnya, terlalu cepat. Aku menelan ludah. Aku ingin memaksa, tapi aku menahan. Aku tidak mau bertengkar di tengah gelap dan hujan, dengan orang tua tidur di kamar sebelah. Namun satu hal pasti, ada lubang dalam cerita suamiku, dan malam ini lubang itu mulai terlihat. Aku masuk kamar tidur, tapi aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya berbaring, mendengar suara hujan, mendengar Arman mondar-mandir pelan di ruang tamu, lalu akhirnya terdengar pintu kamar tamu terbuka sebentar, seperti ada orang keluar dan masuk lagi. Subuh menjelang, udara dingin menusuk. Aku bangun karena rumah terasa terlalu sunyi. Hujan sudah mengecil. Aku keluar kamar dan berjalan ke kamar tamu. Pintu kamar tamu terbuka sedikit. Aku mendorongnya pelan. Tempat tidur rapi, selimut terlipat. Tidak ada Bu Rumi. Aku menoleh ke jendela. Tidak ada tanda-tanda orang keluar. Lalu mataku jatuh ke meja kecil di sudut kamar. Di sana ada sebuah benda kecil yang membuat dadaku langsung sesak. Sebuah kunci tua berkarat, dengan gantungan kain lusuh. Dan di sampingnya, secari kertas kecil bertuliskan tangan gemetar. Maaf, jangan percaya siapapun.
terutama orang yang tidur serumah denganmu. Aku menatap tulisan itu lama, sampai mataku panas. Di ruang tamu, aku mendengar langkah Arman mendekat. Aku menelan ludah, menggenggam kunci itu erat-erat. Karena saat itu aku tahu, hujan semalam bukan cuma membawa gelap. Hujan semalam membawa awal dari hidupku yang akan berubah selamanya. Aku berdiri di ambang pintu kamar tamu, memegang kunci tua itu seperti memegang sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Kertas kecil di meja masih terbuka. Tulisannya menancap di kepalaku. Jangan percaya siapapun, terutama orang yang tidur serumah denganmu. Langkah Arman terdengar makin dekat dari ruang tamu. Aku tidak sempat menyusun kalimat. Aku hanya memaksa wajahku tetap tenang, lalu menyelipkan kertas itu ke saku celana dan menggenggam kunci itu di dalam telapak. Arman muncul di pintu. Rambutnya masih acak, matanya cekung. Begitu melihat kamar tamu kosong, ia membeku. Dia sudah pergi. Suaranya serak. Aku menatapnya lurus. Kamu tahu dia akan pergi. Arman menelan ludah. Tidak, aku cuma kaget. Kaget atau lega? Tanyaku pelan. Arman mengerutkan dahi, seolah tersinggung. Maya, jangan mulai. Aku menarik napas panjang. Aku tidak mau berteriak. Aku tidak mau memberi ruang untuk alasan. Aku ingin melihat reaksinya, karena reaksi orang yang berbohong biasanya lebih jujur daripada kata-katanya. Aku memandang tempat tidur yang rapi. Dia tidak membawa selimut. Dia pergi dalam keadaan buru-buru. Arman hanya diam. Matanya mengarah sebentar ke meja kecil, lalu cepat berpindah ke wajahku. Ia jelas mencari sesuatu. Mencari kertas. Mencari kunci. Tapi ia tidak berani bertanya. Aku memutar badan dan berjalan keluar. Aku mau cari Burumi. Arman langsung menyusul. Untuk apa? Dia sudah pergi. Mungkin pulang. Dia tua, kataku. Hujan semalam deras. Jalan licin. Kalau dia jatuh. Arman mengusap tengkuknya. Kamu terlalu baik, Mei. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi nadanya seperti peringatan. Aku menatapnya. Kamu terlalu takut untuk orang yang tidak kenal. Ia terdiam, lalu tersenyum tipis. Aku cuma tidak suka masalah. Aku tidak menjawab. Aku mengambil jaket, memakai sandal, lalu keluar rumah. Udara pagi masih dingin. Jalan depan rumah basah. Ada genangan di beberapa titik. Tetangga mulai membuka pintu, sebagian menyapu teras, sebagian memeriksa saluran air yang tersumbat. Aku mendatangi Burini, tetangga depan yang biasanya paling tahu kabar. Bu, tadi subuh ada lihat wanita tua keluar dari rumah saya. Tanyaku. Burini mengerutkan dahi. Wanita tua? Yang semalam kehujanan itu. Aku mengangguk. Lihat sih, jawabnya. Dia jalan ke arah ujung gang. Cepat sekali jalannya. Saya kira dia buru-buru. Tapi wajahnya aneh, seperti takut. Aku menahan napas. Dia sendirian. Burini mengangguk. Iya, tidak ada yang menemani. Aku mengucapkan terima kasih, lalu berjalan ke ujung gang. Arman mengikutiku, tapi jaraknya sengaja ia buat sedikit jauh, seolah tidak mau terlihat menemani. Itu membuat dadaku semakin panas. Di ujung gang, dekat pos ronda, aku bertanya pada Pak Jaya yang sedang menyalakan rokok. Pak, tadi subuh ada nenek lewat sini. Pak Jaya menatapku. Ada. Jalannya cepat, seperti dikejar. Dia sempat tanya arah ke jalan besar. Dia bilang namanya siapa? Tanyaku. Tidak, jawab Pak Jaya. Tapi saya sempat bilang, Nek, hati-hati, jalan licin. Dia cuma mengangguk dan bilang, saya harus pergi sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Kalimat itu menggantung di udara, menambah beban di pundakku. Aku kembali menatap Arman. Kamu dengar? Dia seperti kabur. Arman menghela napas. Maya, mungkin dia punya urusan. Dan kamu tahu urusannya? Tanyaku tajam.
Arman berhenti melangkah. Tidak. Aku menatap matanya. Ada kelelahan, ada ketakutan, dan ada sesuatu yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Aku merinding. Aku tahu, jika aku terus menekan sekarang, dia akan meledak atau mengarang. Aku belum punya pegangan selain naluri dan selembar kertas di sakuku. Jadi aku memilih menahan. Aku pulang. Di dapur, aku membuat teh hangat. Arman duduk di meja makan, menatap cangkir tanpa minum. Kamu sudah puas cari? Tanyanya. Belum, jawabku. Aku akan cari lagi nanti. Arman menatapku tajam. Jangan. Sudah cukup. Kita tidak perlu mengundang masalah. Aku menatapnya datar. Masalah sudah datang. Semalam. Arman memukul meja pelan. Tidak keras. Tapi cukup membuat sendok bergetar. Kamu tidak mengerti. Aku menahan diri agar tidak ikut meninggi. Kalau aku tidak mengerti, jelaskan. Arman menutup mulutnya. Ia seperti ingin bicara, tapi takut dengan kalimatnya sendiri. Akhirnya ia berdiri dan berjalan ke kamar, meninggalkanku sendirian dengan rasa ingin tahu yang makin tajam. Saat Arman masuk kamar dan menutup pintu, aku mengeluarkan kertas kecil dari saku. Aku membacanya lagi. Kali ini lebih pelan. Hurufnya tidak rapi, seperti ditulis dalam kondisi buru-buru. Tapi pesannya jelas. Bu Rumi sengaja meninggalkannya untukku. Aku menatap kunci tua itu. Kunci tua, berkarat, dengan gantungan kain lusuh. Kunci apa? Rumah siapa? Lemari apa? Kotak apa? Aku memutar gantungan kainnya. Ada jahitan kecil, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku mengambil gunting kecil, membuka jahitan itu pelan. Dari dalam kain lusuh itu keluar secari kertas lebih kecil, dilipat rapat. Tanganku mulai gemetar. Aku membukanya. Di sana tertulis satu alamat dan satu nama. Kelurahan Sukajati. Berkas. Rumi Widya. Nomor 17 RS. Di bawahnya ada catatan pendek. Tanyakan tentang status rumah. Jangan tanda tangan apapun. Aku terduduk. Nafasku berhenti sejenak. Kelurahan. Berkas. Status rumah. Aku menatap dinding, lalu menatap pintu kamar yang tertutup. Arman ada di balik sana, dan tiba-tiba aku merasa seolah aku tidak benar-benar mengenalnya. Siang hari, aku menghubungi sahabatku, Dina. Din, kamu bisa temani aku ke kelurahan? Tanyaku begitu ia mengangkat telepon. Dina langsung PK. Ada apa? Aku tidak bisa jelasin panjang. Tapi aku butuh kamu, kataku. Dina mengiyakan tanpa banyak tanya. Kami sepakat bertemu sore. Aku sengaja tidak memberitahu Arman rencana itu. Aku hanya bilang ingin belanja. Saat aku mengenakan hijab dan mengambil tas, Arman keluar kamar dan menatapku. Kamu mau kemana? Tanyanya. Suaranya terlalu datar. Ke warung. Belanja sedikit. Jawabku. Arman menatap tas di tanganku. Jangan lama-lama. Aku mengangguk. Aku melangkah keluar. Tapi sebelum menutup pintu, aku menoleh. Mas, panggilku pelan. Arman menatapku. Apa? Aku menatap matanya lama, lalu berkata dengan suara sangat tenang. Kalau kamu menyembunyikan sesuatu, kamu harus tahu. Aku tidak akan berhenti sampai aku tahu semuanya. Arman membeku. Bibirnya terbuka sedikit, lalu menutup lagi. Tidak ada jawaban. Aku menutup pintu, berjalan cepat menuju ujung gang, dan menemui Dina di jalan besar. Di dalam motor Dina, aku menggenggam kunci tua itu erat-erat. Hujan semalam mungkin sudah berhenti, tapi badai yang dibawanya baru saja mulai. Dan aku merasa, 2 bulan ke depan akan menjadi waktu terpanjang dalam hidupku. Kelurahan Sukajati tidak jauh dari rumah, tapi rasanya seperti tempat yang berbeda dunia. Bangunannya tua, catnya memudar, dan halaman depannya selalu ramai oleh orang-orang yang datang membawa urusan hidup. KTP, KK, surat pindah, sengketa tanah, bantuan sosial, sampai cekcok keluarga yang dibungkus kata administrasi.
Aku datang sore itu bersama Dina dengan langkah yang sengaja kubuat tenang. Meski telapak tanganku berkeringat, Dina menatapku sambil membisik. Kamu yakin mau masuk? Aku mengangguk. Kalau aku mundur sekarang, aku akan terus hidup dalam curiga. Kami masuk ke dalam. Bau kertas lama dan tinta stempel menyambut. Di meja depan, seorang staf kelurahan sedang menumpuk map-map coklat. Aku mendekat dan menyebutkan nama yang tertulis di catatan kecil dari gantungan kunci. Pak, saya mau tanya soal berkas atas nama Rumi Widya. Nomor 17 RS. Kataku, berusaha tidak terdengar gemetar. Staf itu mengangkat kepala, menatapku cepat. Ibu siapa? Saya Maya. Saya, mendapat catatan ini. Jawabku hati-hati. Dina berdiri di sampingku, menatap staf itu tanpa senyum. Aku sengaja mengajak Dina karena ia punya wajah yang sulit dibohongi orang. Dina tidak banyak bicara, tapi tatapannya cukup membuat orang berpikir dua kali sebelum mengarang. Staf itu mengambil catatan kecilku, membaca, lalu menghela napas. Berkas itu tidak bisa dibuka sembarangan. Aku menelan ludah. Kenapa? Staf itu melirik ke sekeliling, lalu berkata lebih pelan. Karena terkait status rumah. Dan ada permintaan khusus untuk memanggil pihak yang bersangkutan. Dina menegang. Status rumah. Aku menahan napas. Rumah yang kutinggali bersama Arman selama 3 tahun. Rumah yang kuanggap tempat paling aman. Rumah yang semalam saja sudah terasa asing. Ternyata punya status yang tidak jelas? Pak, kataku, lebih lembut. Saya tidak mau ribut. Saya hanya ingin tahu apakah rumah yang saya tempati bermasalah. Staf itu diam beberapa detik, lalu bangkit. Tunggu sebentar. Ia masuk ke ruangan belakang. Aku berdiri kaku. Dina memegang lenganku pelan. Kamu kuat, bisiknya. Aku mengangguk, tapi dadaku seperti diikat. Beberapa menit kemudian, staf itu kembali membawa map coklat tua. Ia meletakkannya di meja, tapi tidak membukanya. Ibu Maya, katanya, Anda tinggal di alamat Jalan Kenangan nomor 12, benar? Aku mengangguk. Benar. Staf itu menatapku lama, lalu mengucapkan kalimat yang membuat tulang belakangku dingin. Nama Rumi Widya tercantum sebagai pihak terkait alamat itu. Aku membeku. Pihak terkait. Maksudnya apa? Pernah tercatat sebagai penghuni sebelumnya. Jawabnya. Dan ada catatan yang belum selesai. Dina menyela cepat. Catatan apa? Staf itu menghela napas lagi, seperti malas membuka luka lama. Ada pengajuan perubahan data rumah beberapa tahun lalu. Tertunda. Lalu muncul lagi baru-baru ini. Baru-baru ini. Aku menelan ludah. Muncul lagi kapan? Staf itu menatap layar komputer sebentar. 2 bulan lalu. Aku merasa darahku turun. 2 bulan lalu. Tepat setelah malam hujan itu. Tepat setelah Bu Rumi menginap dan hilang. Rasanya seperti ada tangan yang menarik karpet di bawah kakiku. Membuatku kehilangan pijakan. Ada yang mengajukan? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak keluar. Staf itu ragu, lalu berkata pelan. Atas nama keluarga. Dan ada tanda tangan, yang mirip dengan tanda tangan Anda. Dunia seperti berhenti bergerak. Dina memegang bahuku lebih kuat. Itu tidak mungkin, kataku cepat. Saya tidak pernah tanda tangan apapun di kelurahan. Staf itu mengangguk pelan. Makanya kami perlu klarifikasi. Tapi bukan hari ini. Ada prosedur. Aku mengeluarkan kunci tua itu dari tas, meletakkannya di meja. Kunci ini, Bu Rumi meninggalkan ini di rumah saya. Dengan catatan untuk datang ke sini. Staf itu menatap kunci itu dan wajahnya berubah. Seperti mengenali. Seperti takut. Dari mana Anda dapat ini? Tanyanya. Dari rumah saya. Jawabku. Staf itu menelan ludah. Kalau begitu, Anda harus datang lagi nanti. Jika ada panggilan resmi, jangan abaikan. Aku menahan napas. Panggilan resmi. Staf itu mengangguk. Surat pemanggilan klarifikasi.
Aku pulang dengan kepala penuh kabut. Dina mengantar sampai depan rumah, lalu memegang tanganku sebelum aku turun dari motor. "Jangan sendirian malam ini," katanya. Aku memaksa senyum. "Aku akan baik-baik saja." Tapi begitu aku membuka pintu rumah, aku tahu itu bohong. Rumah itu sunyi. Arman belum pulang. Dan sunyi itu terasa seperti sesuatu yang sedang menunggu. Malamnya Arman pulang. Wajahnya lelah. Ia meletakkan tas, lalu menatapku. "Kamu kemana tadi?" Aku menelan ludah. "Keluar." "Keluar kemana?" Suaranya mendadak tajam. Aku menatapnya lurus. "Kelurahan." Arman membeku. Wajahnya langsung pucat. "Ngapain ke kelurahan?" Aku tidak menaikkan suara. Aku hanya berkata pelan, jelas, seperti membaca keputusan. "Aku ingin tahu siapa Bu Rumi." Arman menutup mulutnya dengan tangan, lalu mengusap wajahnya kasar. "Kamu tidak seharusnya ke sana." "Kenapa?" tanyaku, makin pelan. Arman menatapku. Matanya merah. "Karena itu masa lalu." "Masa lalu yang menyusul kita sampai rumah," kataku. "Masa lalu yang masuk lewat pintu saat hujan. Masa lalu yang meninggalkan kunci dan pesan." Arman menarik napas dalam. "Maya." Jawab. Potongku. "Kamu kenal Bu Rumi, ya?" Arman menggeleng cepat. Tapi gelengan itu lemah. Aku tidak." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Dia memanggil namamu." Arman terdiam lama. Lalu ia duduk di kursi. Kepalanya tertunduk. Suaranya pelan. Seperti orang kalah. "Aku pernah melihat dia. Dulu," katanya. Dadaku ambruk. "Dulu kapan?" Arman menelan ludah. "Sebelum aku menikah sama kamu." Aku memejamkan mata sebentar. Menahan rasa panas di ujung mata. Siapa dia sebenarnya? Arman mengangkat wajahnya. Ada rasa takut di sana. Dia, orang yang pernah tinggal di rumah ini. Aku membuka mata. Jadi rumah ini bukan rumah kita. Arman menunduk lagi. Aku pikir sudah beres. Aku menahan napas agar tidak menangis. "Apa yang kamu pikir beres?" Arman belum sempat menjawab ketika suara ketukan pintu terdengar lagi. Ketukan cepat, resmi, tidak ragu seperti malam hujan itu. Aku dan Arman menoleh bersamaan. Aku berjalan membuka pintu. Di depan ada seorang petugas kelurahan membawa amplop coklat besar. "Ibu Maya?" tanyanya. "Iya. Ini surat pemanggilan klarifikasi. Harap hadir 2 bulan dari sekarang sesuai jadwal yang ditentukan, terkait data rumah di alamat ini." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. 2 bulan. Tepat seperti yang staf kelurahan katakan. Tepat seperti jam yang sudah diatur sejak awal. Aku menutup pintu pelan. Arman berdiri di belakangku. Wajahnya pucat seperti orang yang baru dihukum. Aku menatap amplop itu. Di sudutnya ada cap merah kelurahan. "Psmi." Tidak bisa dihindari. Aku menelan ludah, lalu menoleh pada Arman. "Sekarang kamu mau bilang apa?" tanyaku pelan. Arman tidak menjawab. Ia hanya menatap amplop itu seperti menatap akhir dari kebohongan yang selama ini ia rapikan. Dan saat itu aku sadar, apapun yang Arman sembunyikan, tidak akan bisa lagi ia simpan. Karena surat itu sudah masuk rumah kami. Dan 2 bulan ke depan, hidupku akan benar-benar berubah. Sejak surat pemanggilan itu masuk, rumah seperti kehilangan udara. Amplop coklat itu tidak besar, tapi rasanya seperti batu yang diletakkan di tengah ruang tamu. Setiap kali aku lewat, mataku pasti tertarik ke sana, seolah surat itu bernapas dan mengingatkanku. Ada waktu yang berjalan, ada jadwal yang sudah ditentukan, dan ada kebenaran yang akan menyeret semua orang ke terang. Arman tidak banyak bicara. Ia berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam. Padahal pekerjaannya tidak pernah sepadat itu. Aku tidak bertanya soal jamnya, karena aku tahu ia sedang bersembunyi. Bukan dari orang lain. Dari aku. Aku juga tidak lagi memaksanya bicara dengan emosi. Aku justru menjadi lebih tenang. Terlalu tenang.
Sampai aku sendiri kadang terkejut. Mungkin karena aku lelah menangis. Mungkin karena aku mulai belajar. Kalau mau selamat, aku harus berpikir, bukan hanya merasa. Aku menyimpan kunci tua peninggalan Burumi di dompet kecil dan selalu kubawa. Kertas catatan yang ia tinggalkan kusimpan di balik casing ponsel. Kecil, tapi cukup untuk membuatku tidak lupa. Aku juga mulai mencatat. Setiap kejadian, setiap kalimat Arman, setiap perubahan sikap. Aku menulis tanggal dan jam, seperti orang menyusun bukti. Malam itu, ketika Arman pulang, aku sedang menunggu di meja makan. Bukan menunggu untuk marah, tapi menunggu untuk meminta jawaban. Kamu capek? Tanyaku, suaraku datar. Arman menaruh tas, tidak menatapku. Sedikit. Aku mau bicara, kataku. Arman berhenti bergerak. Soal apa lagi? Soal Burumi. Soal rumah ini. Soal tanda tangan yang katanya mirip tanda tanganku. Jawabku pelan. Arman menghela napas, lalu duduk pelan. Seperti orang tua yang sudah tidak punya tenaga bertahan. Aku tidak tahu soal tanda tangan itu. Tapi kamu tahu soal Burumi, desakku. Arman menatap meja. Aku pernah lihat dia. Itu saja. Di mana? Tanyaku. Arman diam terlalu lama. Lalu ia berkata, dulu, waktu rumah ini masih dalam urusan keluarga. Aku menahan napas. Urusan keluarga siapa? Arman menutup mata. Ibuku. Dadaku dingin. Ibumu tahu Burumi? Arman menelan ludah. Mungkin. Jawaban itu seperti menabur bensin ke api. Aku berdiri, menahan getar di lutut. Arman, aku istrimu. Kamu mau menyembunyikan apa lagi? Arman mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku tidak mau kamu ikut terseret. Aku sudah terseret, kataku. Surat itu datang atas namaku. Arman mengusap wajah. Aku pikir setelah menikah, semuanya selesai. Apa yang harus selesai? Tanyaku. Arman membuka mulut, tapi tidak jadi bicara. Lalu, seperti air yang akhirnya bocor, ia berkata lirih, rumah ini bukan benar-benar milikku. Aku menahan napas. Maksudmu? Arman menatapku. Suaranya patah. Rumah ini atas nama ibuku. Dulu ibuku bilang, ini untuk kita. Tapi aku tidak pernah benar-benar lihat berkas aslinya. Aku merasa dunia berputar pelan. Jadi selama ini aku hidup dalam rumah yang secara hukum mungkin bukan milikku. Sementara aku membayar listrik, air, dan memperbaiki atap saat bocor. Semua dengan keyakinan bahwa ini rumah kami. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Suaraku bergetar. Arman menunduk. Aku malu. Dan Burumi? Tanyaku lagi. Arman menarik napas panjang. Burumi, pernah tinggal di rumah ini. Tapi ibuku bilang dia orang yang mengganggu. Orang yang harus dijauhkan. Kenapa harus dijauhkan? Aku mengejar. Arman menggeleng. Aku tidak tahu detailnya. Ibuku tidak pernah mau cerita. Yang aku tahu, dulu ada masalah soal tanah dan data rumah. Ibuku bilang sudah beres. Aku percaya. Aku tertawa kecil. Pahit. Kamu percaya. Sama seperti dulu aku percaya kamu. Arman menatapku. Tersentak. Maya. Aku duduk kembali. Menahan air mata. Arman, kita akan dipanggil kelurahan. Kalau kamu masih memilih diam, yang hancur bukan cuma kamu, tapi aku. Arman menutup wajahnya. Aku takut. Aku juga, jawabku pelan. Tapi aku lebih takut hidup dibohongi. Pagi berikutnya, Bu Siska datang. Kedatangan mertua selalu punya bunyi tersendiri. Ketukan pintunya tegas, dan begitu masuk, ia seperti membawa angin yang memaksa semua ruangan mengikuti keinginannya. Bu Siska menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu melirik amplop kelurahan yang masih di meja. Itu apa? Tanyanya. Aku menjawab pelan. Surat pemanggilan klarifikasi. Bu Siska mendengus.
Kamu ngapain urus-urus kelurahan? Kamu cari masalah. Aku menahan diri. Saya dipanggil, Bu. Bukan saya yang mencari. Bu Siska menatap Arman. Kamu ini gimana? Kamu biarkan istrimu ikut campur urusan yang sudah selesai. Arman hanya diam. Diamnya membuatku semakin yakin. Bu Siska adalah pusat dari semua kabut ini. Bu, kataku. Nama Bu Rumi tercantum di berkas rumah ini. Wajah Bu Siska berubah sepersekian detik. Sangat cepat. Tapi aku melihatnya. Ada kilat panik yang tidak sempat ia tutupi. Bu Rumi? Ulangnya. Lalu tertawa kecil. Siapa itu? Kamu dengar dari siapa? Ada yang menginap di rumah saya saat hujan dan listrik padam. Jawabku tegas. Namanya Bu Rumi. Paginya hilang. Lalu muncul di berkas kelurahan. Bu Siska tertawa lebih keras. Kamu ini, terima orang asing lalu menyalahkan keluarga. Aku menatapnya lurus. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya hanya bertanya. Bu Siska mendekat. Suaranya tajam. Kamu tidak usah sok pintar. Kamu itu menantu. Ingat posisi. Kalimat itu menusuk. Tapi aku tidak mundur. Posisi saya istri sah Arman. Dan saya punya hak tahu. Bu Siska menatap Arman lagi. Seolah memerintah tanpa kata. Arman menunduk. Aku melihat rahangnya menegang. Bu Siska lalu menatapku dengan senyum tipis. Maya, dengar. Rumah ini urusan keluarga. Kamu tidak perlu ikut campur. Kalau kamu tetap keras kepala, kamu akan menyesal. Aku menatapnya tenang. Kalau saya diam, saya pasti menyesal, Bu. Bu Siska terdiam. Ia tidak menyangka aku menjawab. Ia mengubah nada. Lebih halus. Kamu ini perempuan baik. Jangan rusak rumah tanggamu sendiri. Kelurahan itu cuma administratif. Nanti ibu bereskan. Kata, bereskan, membuatku merinding. Karena, bereskan, versi Bu Siska berarti menghapus jejak. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi kali ini, saya ikut bereskan. Bu Siska menatapku lama. Lalu berbalik pergi tanpa pamit. Saat pintu tertutup, Arman menghela napas panjang, seperti baru bisa bernapas. Kamu lihat? Kataku pelan. Ibumu panik. Arman menatapku. Suaranya lemah. Dia cuma tidak suka hal diungkit. Hal apa? Tanyaku. Arman menggeleng, seperti orang kalah. Aku tidak tahu. Aku mengambil ponsel dan menghubungi Dina. Din, aku yakin ini bukan cuma soal rumah. Ini soal pemalsuan atau manipulasi data. Dina menjawab tegas. Kalau begitu, kamu harus siap bukti. Jangan cuma kata-kata. Aku mengangguk. Meski Dina tidak melihat. Aku mulai sekarang. Malam itu, saat Arman tertidur, aku membuka laci lemari yang jarang ia sentuh. Aku tidak mencari untuk mencuri. Aku mencari untuk menyelamatkan diriku. Di dalam laci itu, aku menemukan map plastik berisi beberapa kertas lama. Salah satunya fotokopi sertifikat. Namun ada sesuatu yang membuatku merinding. Nama pemiliknya bukan Arman. Nama pemiliknya Bu Siska. Dan di sudut bawah, ada catatan tulisan tangan yang samar. Erwidia. Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. Nafasku memburu. Jadi nama Bu Rumi bukan muncul tanpa sebab. Namanya sengaja dikubur dalam dokumen yang selama ini disembunyikan. Aku menatap kertas itu lama, lalu memotretnya, menyimpannya di folder rahasia. Setelah itu, aku memasukkan kembali semuanya seperti semula. Aku menutup laci perlahan, lalu duduk di tepi ranjang, menatap Arman yang tertidur. Suamiku tidur di sampingku, tapi rahasia yang mengancamku datang dari orang yang paling dekat dengannya. Dan aku tahu, mulai sekarang, aku harus berhenti berharap Arman akan melindungiku. Aku harus melindungi diriku sendiri. Setelah malam itu, aku berhenti berharap pada pengakuan. Aku juga berhenti menunggu kejujuran datang dengan sendirinya. Karena aku akhirnya paham,
Orang yang terbiasa menutup-nutupi akan selalu mencari cara untuk bersembunyi, selama tidak dipaksa oleh keadaan. Aku bangun pagi dengan kepala jernih, bukan karena masalah selesai, tapi karena aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan melawan Bu Siska dengan emosi. Aku tidak akan memaksa Arman mengaku sambil menangis. Aku akan melawan dengan cara yang mereka tidak duga. Rapi, tenang, dan tercatat. Aku mulai dari hal paling sederhana. Aku mengumpulkan semua dokumen yang ada di rumah. Tagihan listrik, air, bukti transfer renovasi, kwitansi pembelian perabot, hingga bukti pembayaran pajak tahunan. Semuanya atas namaku atau atas nama kami berdua. Aku menyusunnya berdasarkan tanggal, menuliskan catatan kecil di setiap map. Bukan untuk drama, tapi untuk menunjukkan satu hal. Aku tinggal di rumah ini secara sah dan berkontribusi penuh. Arman memperhatikanku dari jauh. Ia tidak bertanya, tapi matanya mengikuti setiap gerakanku. Aku tahu ia ingin bicara, tapi takut salah kata. Aku tidak memancingnya. Kali ini, aku tidak butuh pengakuan. Aku butuh bukti. Siang itu, aku menemui Dina. Kami duduk di kafe kecil dekat rumahnya. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto sertifikat yang kutemukan di laci Arman. Dina mengerutkan dahi. Nama Bu Siska. Aku mengangguk. Dan ada catatan Erwidia di pojoknya. Dina menghela napas panjang. Ini bukan kebetulan, Mei. Nama itu terlalu spesifik. Aku juga menemukan tanda tangan yang mirip punyaku di berkas kelurahan, kataku. Aku yakin ini sudah direncanakan. Dina menatapku serius. Kamu harus amankan posisi. Jangan tanda tangan apapun. Dan satu lagi, kamu harus pastikan siapa sebenarnya Bu Rumi. Aku mengeluarkan kunci tua itu dan meletakkannya di meja. Aku yakin kunci ini membuka sesuatu. Dina menatap kunci itu lama. Kalau aku jadi kamu, aku akan cari tempat yang namanya tertulis di catatan itu. Kelurahan Sukajati. Aku menelan ludah. Aku akan ke sana lagi. Sore itu aku kembali ke kelurahan. Kali ini sendirian. Aku tidak langsung ke loket. Aku duduk di bangku tunggu, mengamati orang-orang, mendengar potongan cerita, menunggu waktu yang tepat. Aku ingin berbicara dengan orang yang tahu, bukan hanya staf depan. Seorang pegawai perempuan parubaya keluar dari ruang arsip membawa tumpukan map. Aku mengenalinya dari kunjungan sebelumnya. Namanya Bu Tini. Aku menghampirinya dengan senyum sopan. Bu, maaf mengganggu. Saya Maya, yang kemarin soal berkas Rumi Widya. Bu Tini berhenti melangkah. Wajahnya berubah. Oh, ibu itu. Nada suaranya membuatku waspada. Ibu kenal Bu Rumi. Bu Tini menoleh ke kiri dan kanan, lalu berkata pelan. Tidak seharusnya saya bicara. Tapi, ibu itu pernah bolak-balik ke sini bertahun-tahun lalu. Urusan apa? Tanyaku. Urusan rumah. Jawabnya singkat. Rumah yang sekarang kamu tempati. Dadaku menegang. Kenapa tidak selesai? Bu Tini menghela napas. Karena selalu ada yang menghalangi. Ada yang punya kuasa. Ada yang minta ditunda. Aku menelan ludah. Bu Siska. Bu Tini tidak menjawab. Tapi matanya mengiyakan. Aku mengeluarkan kunci tua itu. Apakah ibu tahu kunci ini? Bu Tini menatap kunci itu dan wajahnya langsung pucat. Kamu dapat ini dari mana? Bu Rumi meninggalkannya di rumah saya. Bu Tini duduk di bangku terdekat. Itu kunci lemari arsip lama, yang sekarang sudah tidak dipakai. Jantungku berdegup keras. Isinya apa? Bu Tini menutup mata sejenak. Salinan berkas sengketa lama. Dokumen yang tidak pernah dimusnahkan, tapi juga tidak pernah dibuka lagi. Aku menggenggam kunci itu erat. Saya perlu melihatnya. Bu Tini menatapku lama. Itu tidak mudah. Aku mengangguk. Saya tahu. Tapi ini menyangkut hidup saya. Bu Tini menghela napas panjang. Kalau ada pertemuan klarifikasi resmi nanti, kamu bisa minta arsip pendukung. Tapi kamu harus siap.
Siap apa? Tanyaku. Siap melihat kebohongan yang selama ini dirapikan. Jawabnya pelan. Aku pulang dengan kepala penuh rencana. Di rumah, Arman sedang duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Kamu kemana? Tanyanya. Kelurahan. Jawabku jujur. Arman memejamkan mata. Kamu tidak capek? Aku menatapnya. Capek. Tapi aku tidak mau bodoh. Arman menghela napas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku duduk di depannya. Mulai dari jujur. Arman menatapku. Matanya basah. Ibuku selalu bilang, rumah ini akan jadi milik kita. Aku percaya. Aku tidak pernah pikir sejauh ini. Aku mengangguk. Dan Burumi. Arman menggeleng. Aku cuma pernah lihat dia datang ke rumah ibu. Bertahun-tahun lalu. Setelah itu, namanya tidak pernah disebut lagi. Aku berdiri. Arman, kalau nanti di kelurahan terbukti ada manipulasi data, kamu harus siap berdiri di sisiku. Arman menunduk. Aku takut melawan ibuku. Aku menatapnya lama. Aku lebih takut kehilangan hidupku sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku membuka laptop, membuat folder baru. Kronologi. Aku menuliskan semuanya dari awal. Malam hujan. Burumi datang. Catatan yang ditinggalkan. Kelurahan. Sertifikat. Bu Siska. Setiap poin kuberi tanggal dan waktu. Aku menyimpan salinan di 2 tempat. Laptop dan email rahasia. Aku belajar dari cerita orang-orang yang kalah bukan karena tidak benar, tapi karena tidak siap. Di tengah malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti cari tahu, atau kamu akan menyesal. Tanganku gemetar sesaat. Lalu aku menarik napas dalam-dalam dan membalas 1 kalimat saja. Aku tidak mencari masalah. Masalah yang datang ke hidupku. Aku mematikan ponsel dan menatap langit-langit kamar. Aku tidak lagi takut seperti sebelumnya. Ancaman itu justru menguatkan satu hal. Aku sudah berada di jalur yang benar. Karena orang yang jujur tidak pernah menyuruh orang lain berhenti mencari tahu. Dan sejak malam itu, aku tahu, mereka mulai panik. Sementara aku, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar siap. Ancaman dari nomor tak dikenal itu tidak membuatku berhenti. Justru sebaliknya, kalimat pendek itu membuktikan bahwa langkahku sudah menyentuh saraf yang mereka lindungi. Jika semuanya tidak ada apa-apa, mereka tidak akan repot mengirim pesan seperti itu. Aku tidak memberitahu Arman soal pesan itu. Bukan karena aku ingin menutupinya, tapi karena aku sudah lelah melihatnya panik. Arman tipe orang yang jika takut, ia memilih menunduk. Aku butuh seseorang yang bisa berdiri tegak bersamaku. Dan untuk saat ini, Dina yang paling bisa. Beberapa hari setelah pesan itu, Bu Siska datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia membawa seorang pria berusia 40-an yang berpakaian rapi, membawa map, dan senyum tipis yang terasa seperti pisau. Ini Pak Hendra, kata Bu Siska. Suaranya manis palsu. Dia yang bantu urusan administrasi keluarga. Aku menatap pria itu. Pak Hendra mengangguk sopan. Lalu memandang seisi rumah seperti menilai harga. Maya, Bu Siska melanjutkan. Ibu mau selesaikan semua ini baik-baik. Kamu tidak perlu bawa-bawa kelurahan. Tidak perlu buat orang-orang menilai keluarga kita. Aku menahan diri agar tidak tertawa pahit. Saya dipanggil kelurahan. Bu, itu resmi. Pak Hendra membuka mapnya. Betul, Bu Maya. Tapi semua bisa diselesaikan lebih cepat kalau ada kerjasama. Kami hanya perlu Anda menandatangani 1 surat pernyataan. Arman keluar dari kamar. Wajahnya kaget melihat ibunya dan pria asing itu. Bu, ada apa? Bu Siska menoleh padanya. Kamu duduk. Ini demi kalian. Aku menatap Arman. Lalu kembali pada Pak Hendra. Surat pernyataan apa? Pak Hendra mengeluarkan selembar kertas. Ini pernyataan bahwa Anda bersedia menyerahkan pengurusan rumah kepada pihak keluarga, agar proses administrasi tidak berlarut. Aku membaca cepat. Di kalimat-kalimatnya, ada jebakan.
Menyerahkan pengurusan, terdengar halus, tapi di bawahnya terselip kata, mengalihkan hak penguasaan. Itu bukan sekadar administrasi. Itu pemindahan kendali. Aku meletakkan kertas itu kembali di meja. Saya tidak akan tanda tangan. Bu Siska langsung berubah wajah. Kamu ini keras kepala sekali. Aku menatapnya tenang. Saya hanya berhati-hati. Pak Hendra tersenyum tipis. Bu Maya, ini untuk kebaikan. Kalau tidak, proses kelurahan bisa jadi rumit, dan Anda bisa dirugikan. Kata, dirugikan, terdengar seperti ancaman yang dibungkus sopan. Aku berdiri. Saya tidak takut proses. Saya takut ditipu. Bu Siska memukul meja pelan. Kamu menuduh ibu menipumu. Aku tidak meninggikan suara. Saya tidak menuduh. Saya sedang mencari bukti. Bu Siska tertawa sinis. Bukti apa? Kamu ini cuma perempuan yang kebetulan tinggal di rumah keluarga. Kamu tidak punya hak bicara. Dadaku panas. Tapi aku menahannya. Kalau saya tidak punya hak bicara, kenapa ibu repot datang membawa orang dan surat? Pak Hendra menatap Bu Siska sebentar, lalu kembali menatapku. Baik, kalau begitu, kami akan menempuh jalur lain. Aku mengangguk. Silakan. Bu Siska berdiri, menatap Arman tajam. Kamu lihat istrimu? Dia membuat masalah. Arman menunduk. Suaranya kecil. Bu, Maya hanya ingin jelas. Bu Siska mendengus, lalu pergi dengan langkah cepat. Pak Hendra ikut pergi. Rumah kembali sunyi, tapi sunyinya seperti habis dilewati badai. Arman menatapku lama. Kamu sengaja memancing mereka. Aku menggeleng. Aku tidak memancing. Mereka yang datang membawa jebakan. Arman duduk, memegang kepalanya. Aku tidak kuat, Mei. Aku duduk di sebelahnya. Suaraku pelan. Aku juga tidak. Tapi aku tidak bisa hidup kalau terus begini. Malamnya, aku menghubungi Dina dan menceritakan semua. Dina langsung marah. Mereka bawa surat? Itu sudah masuk wilayah licik. Kata Dina. Aku menolak. Jawabku. Bagus. Kata Dina. Mulai sekarang, kamu rekam semua percakapan. Jangan percaya kata-kata. Percaya bukti. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Keesokan harinya, aku mulai merekam. Bukan untuk menyebar. Bukan untuk mempermalukan. Tapi untuk melindungi diriku dari kalimat yang bisa dipelintir. Dan rekaman itu tidak menunggu lama untuk terisi. Bu Siska menelepon. Aku mengangkat dengan speaker, lalu menekan tombol rekam. Maya, suara Bu Siska terdengar lembut palsu. Ibu cuma mau kamu tenang. Kamu itu perempuan. Kamu tidak perlu pusing urusan rumah. Serahkan saja ke ibu. Aku menjawab pelan. Kenapa harus diserahkan, Bu? Karena ingin. Tentu saja. Tapi Bu Siska tidak mungkin mengaku. Ia malah berkata, karena ibu paling tahu. Kamu ini gampang dipengaruhi orang. Aku menarik napas. Saya dipengaruhi siapa? Bu Siska tertawa kecil. Sahabatmu itu. Dina. Dia bukan keluarga. Jangan dengar dia. Aku menahan emosi. Kalau saya tidak dengar Dina, saya dengar siapa? Ibu. Suara Bu Siska mendadak berubah. Tajam. Dengar ya, Maya. Kamu bisa jadi tidak punya apa-apa kalau kamu terus melawan ibu. Aku menelan ludah. Itu ancaman. Bu Siska tertawa kecil. Bukan ancaman. Peringatan. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku. Rekaman tersimpan. Dadaku berdebar. Tapi ada rasa lega. Karena untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak hanya berada di udara. Ia berada di file yang bisa dibuktikan. Namun malam itu, serangan mereka belum selesai. Saat Arman mandi, ada pesan masuk ke ponselnya. Arman meninggalkan ponsel di meja. Layarnya menyala. Aku tidak berniat mengintip.
Tapi notifikasi itu muncul dengan jelas. Kamu masih bersama dia? Ingat dosamu. Dadaku ambruk. Aku menatap layar beberapa detik. Ada sesuatu di masa lalu Arman yang mereka pakai untuk menekan. Itulah yang membuat Arman takut melawan ibunya. Arman keluar kamar mandi dan melihatku menatap ponsel. Wajahnya langsung pucat. Kamu baca? Tanyanya panik. Aku lihat notifikasi. Jawabku jujur. Arman meraih ponsel. Tangannya gemetar. Itu cuma orang iseng. Aku menatapnya. Arman, orang iseng tidak tahu kata, dosamu. Arman menunduk. Rahangnya mengeras. Aku tidak mau kamu tahu. Aku sudah terlanjur terlibat, kataku pelan. Kalau ada dosa masa lalu, aku harus tahu. Karena mereka akan pakai itu untuk menjatuhkan kita. Arman menutup mata. Nafasnya berat. Seperti orang yang memegang batu besar di dada. Suaranya pecah. Aku pernah menandatangani sesuatu dulu. Atas nama ibuku. Aku pikir itu untuk membantu. Tapi ternyata. Ia berhenti. Air mata muncul di matanya. Ternyata itu merugikan orang lain. Aku menahan napas. Orang lain. Bu Rumi. Arman tidak menjawab. Tapi diamnya adalah pengakuan. Aku merasakan ujung jariku dingin. Jadi Bu Rumi bukan sekadar tamu. Ia korban dari sesuatu yang Arman ikut andil. Entah sadar atau tidak. Dan Bu Siska menggunakan rasa bersalah itu untuk menundukkan Arman. Sekaligus menekan aku. Aku berdiri pelan. Mengambil tangan Arman yang gemetar. Mas, kataku lembut. Kalau kamu ingin menebus, lakukan sekarang. Bukan dengan menutupinya. Arman menatapku. Mata basah. Aku takut kamu benci aku. Aku menggeleng pelan. Aku tidak benci. Tapi aku tidak akan membiarkan kita tenggelam karena ketakutanmu. Malam itu aku menyimpan rekaman panggilan Bu Siska. Menyimpan tangkapan layar pesan ancaman, dan menuliskan pengakuan Arman sebagai catatan kronologi. Aku tidak tahu apa bentuk akhir dari semua ini, tapi aku tahu satu hal, mereka sudah tidak hanya ingin mengambil rumah. Mereka ingin membungkam kami dengan rasa bersalah. Dan aku tidak akan membiarkan itu. Karena mulai sekarang, setiap kata mereka akan menjadi bukti, dan setiap bukti akan menjadi pintu keluar bagi hidupku. Hari klarifikasi di kelurahan akhirnya tiba. 2 bulan terasa seperti 2 tahun. Setiap hari aku bangun dengan perut mulas, bukan karena takut pada gedung kelurahan, melainkan takut pada kebohongan yang sudah tumbuh terlalu lama di dalam rumahku sendiri. Namun di pagi itu, saat aku memakaikan Arman kemeja putih dan merapikan kerahnya, aku justru merasa tenang. Tenang yang aneh. Tenang orang yang sudah menyiapkan segala kemungkinan. Dina datang menjemput. Ia tidak banyak bicara, hanya menatapku dan mengangguk kecil, seperti tanda, kita jalan sesuai rencana. Aku membawa map hitam berisi kronologi, salinan dokumen, tangkapan layar ancaman, dan rekaman telepon Bu Siska. Di saku kecil, aku menyimpan kunci tua dan catatan Bu Rumi, meski aku tidak tahu apakah benda itu akan dibutuhkan lagi hari ini. Kami sampai di kelurahan sebelum jam yang ditentukan. Ruang tunggu ramai, kipas angin berputar lambat, dan suara orang berbicara bercampur dengan bunyi stempel yang sesekali dipukul. Aku duduk tegak. Arman duduk di sebelahku. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Dina duduk di sisi lain, seperti pagar. Tidak lama kemudian, Bu Siska datang bersama Pak Hendra. Bu Siska tampil rapi seperti biasa. Bahkan terlalu rapi. Ia membawa tas mahal, senyum kecil, dan aura orang yang yakin menang. Pak Hendra mengikuti dengan map tebal, seperti orang yang sudah menyiapkan naskah. Bu Siska menatapku dari jauh dan tersenyum tipis. Maya, kamu datang juga. Aku membalas dengan sopan. Saya dipanggil, Bu. Bu Siska tertawa kecil, lalu duduk di kursi seberang. Sengaja membuat jarak seperti sedang menilai siapa yang pantas duduk lebih tinggi. Kami dipanggil masuk ke ruangan klarifikasi. Di dalam ada Bu Tini, staf arsip, dan seorang pejabat kelurahan yang lebih senior.
Ada juga seorang pria dari bagian pertanahan yang membawa map berstempel merah. Suasana ruangan dingin, bukan karena AC, tapi karena semua orang datang membawa kepentingan. Pejabat kelurahan membuka pembicaraan. Baik, kita klarifikasi data alamat Jalan Kenanga nomor 12. Ada pengajuan perubahan data yang muncul 2 bulan lalu. Dan ada pihak terkait atas nama Rumi Widya. Dadaku berdegup, tapi aku menahan napas. Pak Hendra langsung mengambil alih. Suaranya lancar. Izin, Pak. Ini hanya salah input. Pihak keluarga ingin merapikan data karena sebelumnya ada kekeliruan. Rumah itu milik Bu Siska, dan Bu Rumi hanya pernah numpang, tidak ada hak. Bu Siska mengangguk-angguk. Wajahnya tenang. Aku menatap Arman. Ia menunduk. Aku merasakan tangannya gemetar di atas paha. Pejabat kelurahan menoleh padaku. Ibu Maya, Anda keberatan? Aku membuka mapku pelan. Saya keberatan, Pak, karena ada dugaan pemalsuan tanda tangan atas nama saya, dan ada tekanan agar saya menandatangani surat pengalihan penguasaan. Pak Hendra tersenyum tipis. Tuduhan berat tanpa bukti. Aku menatapnya, lalu menekan tombol di ponselku. Saya punya bukti. Aku memutar rekaman telepon Bu Siska. Suaranya terdengar jelas di ruangan. Kamu bisa jadi tidak punya apa-apa kalau kamu terus melawan ibu. Bu Siska langsung berubah wajah. Itu dipotong. Aku menghentikan rekaman dan menatap pejabat kelurahan. Saya juga punya pesan ancaman dari nomor tak dikenal, serta surat yang dibawa Pak Hendra untuk saya tanda tangani, yang berisi pengalihan hak penguasaan. Dina menyerahkan salinan surat itu kepada pejabat kelurahan. Bu Tini membacanya, lalu menatap Bu Siska dengan wajah sulit disembunyikan. Bu Siska mengangkat dagu. Saya hanya ingin melindungi anak saya. Istri ini terlalu ikut campur. Aku menatap Bu Siska tenang. Saya bukan ikut campur. Saya dipaksa ikut. Pejabat kelurahan mengetuk meja. Tenang. Kita ke poin utama. Bu Rumi ini siapa? Kenapa namanya muncul? Pak Hendra menjawab cepat. Itu data lama yang belum dibersihkan, Pak. Bu Tini tiba-tiba menyela. Suaranya pelan tapi tegas. Maaf, Pak. Nama itu tidak muncul begitu saja. Ada yang mengaktifkan ulang berkas lama. Ruangan hening sesaat. Bu Siska menatap Bu Tini tajam, seolah ingin melarangnya bicara. Pejabat kelurahan mengangguk. Baik, kalau begitu, kita buka arsip lama. Bu Tini berdiri, mengambil kunci dari laci meja. Aku menatap kunci itu. Bentuknya mirip dengan kunci tua yang Bu Rumi tinggalkan. Mataku membesar. Aku mengeluarkan kunci dari saku dan meletakkannya di meja. Bu, kataku pelan kepada Bu Tini. Kunci ini ditinggalkan Bu Rumi di rumah saya. Bu Tini menatapnya. Lalu wajahnya pucat. Itu kunci lemari arsip lama. Pejabat kelurahan menatap kami bergantian. Kunci itu seharusnya di kantor. Kenapa ada di luar? Bu Siska langsung menyela. Itu pasti dicuri. Pasti Bu Rumi yang mencuri. Aku menahan diri agar tidak terpancing. Aku hanya berkata pelan. Bu Rumi datang ke rumah saya dalam badai, menginap semalam, lalu hilang. Kunci itu dia tinggalkan. Seperti dia ingin saya datang ke sini. Pejabat kelurahan menatap Bu Tini. Buka lemari arsip itu. Bu Tini bergerak ke ruangan belakang. Bu Siska mulai gelisah. Pak Hendra membuka mapnya berkali-kali, seolah mencari jalan keluar. Arman menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Beberapa menit kemudian Bu Tini kembali membawa map tua. Mapnya coklat, tebal, penuh stempel lama. Pejabat kelurahan membukanya pelan. Kertas-kertasnya menguning, namun tulisannya masih jelas. Dan saat nama, Rumi Widya, muncul di halaman pertama, dadaku seperti ditarik. Pejabat kelurahan membaca. Ini permohonan pencatatan hak tinggal dan keberatan atas pengalihan data rumah, atas nama Rumi Widya, tertanggal 8 tahun lalu. Bu Siska menegang. Itu tidak berlaku. Pejabat kelurahan melanjutkan.
Ada lampiran, surat perjanjian. Dan ada bukti bahwa Burumi adalah pihak yang memiliki hak tinggal berdasarkan pernikahan. Aku membeku. Pernikahan? Dina menatapku dengan mata membesar. Arman menutup mulutnya. Napasnya memburu. Pejabat kelurahan membuka halaman berikutnya. Nama suami Burumi. Ruangan terasa tidak bergerak. Adalah Bapak Surya Siska. Aku menatap Bu Siska. Wajahnya berubah seperti orang yang disambar petir. Arman menunduk. Bahunya jatuh. Dina menahan napas. Surya Siska. Bisiku. Ayah Arman. Arman mengangguk pelan. Nyaris tak terlihat. Air mata jatuh di pipinya. Pejabat kelurahan menatap Bu Siska. Jadi Burumi adalah istri pertama almarhum Pak Surya. Bu Siska berdiri mendadak. Tidak. Itu bohong. Bu Tini menambahkan pelan. Berkas ini lengkap, Bu. Ada akta nikah. Ada catatan pindah. Bu Rumi pernah tinggal di rumah itu saat masih menikah dengan Pak Surya. Aku merasa kakiku dingin. Jadi inilah twistnya. Bu Rumi bukan orang asing. Bu Rumi adalah bagian dari keluarga ini. Bagian yang sengaja dihapus. Dan malam badai itu bukan kebetulan. Itu kedatangan seorang perempuan yang selama ini dilenyapkan namanya. Bu Siska gemetar. Dia sudah pergi. Dia tidak berhak. Rumah itu milik saya. Pejabat kelurahan mengangkat tangan. Tenang. Kalau Bu Rumi masih hidup dan tidak pernah melepaskan haknya secara sah, maka data ini harus ditinjau ulang. Dan pengajuan 2 bulan lalu, kami curiga ada manipulasi. Pak Hendra menelan ludah. Kami hanya membantu merapikan. Aku menatap Bu Siska, lalu berkata pelan, tapi jelas. Jadi Bu Rumi datang ke rumah saya bukan untuk minta berteduh. Dia datang untuk memastikan namanya tidak dihapus lagi. Bu Siska menatapku dengan mata merah. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di sana. Yang ada hanya ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Aku cuma ingin menjaga keluargaku. Katanya, suaranya pecah. Aku menatapnya dingin. Dengan menghapus orang yang seharusnya diakui. Arman menangis pelan. Bu, kenapa ibu tidak pernah bilang? Bu Siska menutup wajahnya. Karena aku malu. Karena aku takut kalian memilih dia. Kata-kata itu menghantam ruangan lebih keras daripada stempel. Dina memegang lenganku agar aku tetap berdiri tegak. Pejabat kelurahan menutup map itu. Baik. Dengan temuan ini, kami akan menunda semua perubahan data sampai Bu Rumi ditemukan dan dihadirkan. Dan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan serta tekanan, kami sarankan pihak yang dirugikan membuat laporan resmi. Aku mengangguk. Saya akan menempuh jalur resmi. Bu Siska terisak. Maya, jangan. Aku menatapnya tanpa marah. Hanya tegas. Bu, saya menolong Bu Rumi saat badai. Saya tidak tahu dia siapa. Tapi ternyata, pertolongan itu membuka kebenaran. Saya tidak akan menutupnya lagi. Kami keluar dari ruangan dengan langkah berat. Arman berjalan seperti orang baru kehilangan dunia. Dina menggenggam tanganku. Di halaman kelurahan, hujan rintik-rintik turun lagi, halus seperti pengingat. Aku menatap langit. Lalu menatap kunci tua itu di telapak tanganku. Bu Rumi datang dalam gelap, meninggalkan kunci, meninggalkan pesan, lalu menghilang. Bukan karena ia ingin merusak hidupku, tapi karena ia ingin namanya kembali hidup. Dan balas dendam eleganku bukan dengan menghancurkan Bu Siska dengan teriakan. Balas dendamku adalah membiarkan fakta berdiri, membiarkan prosedur berjalan, dan membiarkan Bu Siska menanggung akibat dari kebohongan yang ia rawat bertahun-tahun. Di ujung langkah, Arman menatapku dengan mata penuh penyesalan. Maaf, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Kita cari Bu Rumi. Lalu kita selesaikan semua ini dengan benar. Karena setelah hari itu, hidupku tidak lagi sama. Dan kali ini, aku memilih kebenaran, meski menyakitkan.